Hai adik-adik semua, selamat berjumpa kembali dengan saya belajar matematika. Belajar matematika itu sangat mengasihkan. Belajar matematika sangat menyenangkan. Tetap ikuti protokol kesehatan. Materi kita adalah garis dan hubungan antar garis. Adapun yang menjadi tujuan pembelajaran, setelah pembelajaran selesai, siswa diharapkan mampu menyatakan kedudukan dua garis, menentukan sifat-sifat garis sejajar. Hubungan antara titik, garis, dan bidang. Dalam ilmu geometri terdapat beberapa istilah atau sebutan yang tidak memiliki definisi, antara lain titik, garis, dan bidang. Meskipun ketiga istilah tersebut tidak secara formal didefinisikan, sangat penting disepakati tentang arti istilah tersebut. Perhatikan gambar. Titik, ya, sebuah titik namanya titik A. Kemudian sebuah garis, garis G atau garis RS. Bidang, sebuah bidang, bidang alfa atau bidang KLM. Sebuah titik hanya dapat ditentukan letaknya, tetapi tidak mempunyai panjang dan lebar, atau tidak mempunyai ukuran atau besaran. Titik dapat digambarkan dengan memakai tanda noktah. Sebuah titik dinotasikan atau diberi nama dengan huruf kapital, misalnya titik A, titik B, titik C, titik D, dan seterusnya. Adapun garis direpresentasikan oleh suatu garis lurus dengan dua tanda panah di setiap ujungnya yang mengindikasikan bahwa garis tersebut panjangnya tak terbatas, ya. Jadi tanda panah itu menyatakan tak terbatas. Sebuah garis dapat dinotasikan dengan huruf kecil, misalnya garis K, garis L, garis M, garis N, dan sebagainya. Hubungan titik dan garis. Hubungan antara titik dan garis dapat terjadi dalam dua kondisi. 1. Titik terletak pada garis. 2. Titik terletak di luar garis. Perhatikan gambar. Gambar A, titik A-nya berada pada garis L. Kemudian yang kedua, titik B di luar garis M. Hubungan antara titik dan bidang. Perhatikan. Bidang alfa dan bidang beta. Titik C terletak pada bidang alfa, ya, di dalam bidang. Titik D terletak di luar bidang beta. Jadi sama halnya dengan titik tadi.
Hubungan antara garis dan bidang. Hubungan antara garis dan bidang dapat diklasifikasikan menjadi 3, yaitu garis terletak pada bidang, 2, garis tidak pada bidang, dan yang ketiga, garis menembus atau memotong bidang. Garis terletak pada bidang apabila garis menjadi bagian dari bidang. Letak garis L pada bidang atau gambar membagi titik-titik pada bidang menjadi 2 bagian bidang. Letak garis di luar bidang apabila garis tidak menjadi bagian bidang. Adapun garis menembus atau memotong bidang apabila persekutuan antara garis dan bidang adalah sebuah titik. Berikut ilustrasi 3 kondisi hubungan antara garis dengan bidang. Perhatikan gambar yang pertama. Garis L pada bidang alfa. Jadi garisnya berada pada bidang. Yang kedua, garis L di luar bidang. Sedangkan garis L menembus bidang pada gambar yang ketiga. Jadi itulah kondisi garis pada bidang. Jadi ada 3 jenis ya. Titik-titik segaris. 2 titik atau lebih dikatakan segaris jika titik-titik tersebut terletak pada garis yang sama. Pada gambar ini ya, titik A dan titik B dikatakan segaris karena sama-sama terletak pada garis L. Sedangkan istilah titik-titik segaris bisa disebut kolinear. Lihat gambar. Titik A dan B pada garis ya. Jadi titiknya berada di atas garis. Titik-titik sebidang. 2 titik atau lebih dikatakan sebidang jika titik-titik tersebut terletak pada bidang yang sama. Pada gambar itu titik C dan titik D dikatakan sebidang. Sebidang C, satu bidang. Karena sama-sama terletak pada bidang beta. Sedangkan istilah titik-titik sebidang bisa disebut dengan koplanar. Perhatikan gambarnya. Kedudukan 2 garis. Perhatikan gambar ya. Gambar 2 garis terletak pada bidang alfa. Gambar 2 garis terletak pada bidang alfa dengan satuan. Untuk nomor 1, garis A dan garis B merupakan 2 garis yang tidak sejajar dan berpotongan. Yang kedua, garis C dan garis D merupakan 2 garis yang tidak sejajar dan tidak berpotongan. Gambar yang ketiga, garis E dan F merupakan 2 garis yang sejajar. Perhatikan posisi garisnya ya. Yang keempat, garis G dan garis H merupakan 2 garis yang sejajar. Yang kelima, garis I dan J berimpit ya. Jadi 2 garis kalau berimpit dia nampak satu karena dia berimpit atau bertindihan. Gambar yang keenam juga merupakan garis yang berimpit karena hanya kelihatan 1 garisnya. Gambar yang ketujuh, garis M dan garis N merupakan 2 garis yang berpotongan ya, memotong di 1 titik. Yang kedelapan, garis O dan garis P merupakan 2 garis yang berpotongan. Nomor 9, garis Q dan garis E merupakan 2 garis yang berpotongan tegak lurus. Ya, jadi kalau dia berpotongan tegak lurus, membentuk sudut siku-siku atau 90 derajat. Sifat-sifat garis sejajar. Perhatikan garis A dan garis B. Melalui sebuah titik K, lihat titik K di garis B ya. Di luar garis A
hanya dapat dibuat tepat satu garis yang sejajar dengan garis A. Jadi kalau ada sebuah titik di luar garis, maka hanya satu saja garis yang bisa kita buat, bisa kita bentuk, yang melalui titik tersebut. Yang kedua, jika garis C memotong garis A dan garis A sejajar dengan B, maka garis C pasti memotong garis B. Yang ketiga, jika garis A sejajar B dan B sejajar C, maka A dan C pasti sejajar. Baiklah adik-adik semua, sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang kamu pelajari bermanfaat bagi dirimu, terlebih bagi masa depanmu. Matematika, yes.